siapapun yang diambil DC kalian catat, bisa nggak untuk melunasi hutang kalian. Jangan DC yang menjualnya, karena pasti biasanya itu akan ada pengambilan keuntungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga pada hari ini hari Jumat semuanya sehat-sehat, segala pekerjaan mendekati weekend semuanya tetap semangat. Oke, kali ini saya akan membahas atau sedikit lebih tepatnya itu memberikan motivasi kepada teman-teman saya semua, baik laki-laki atau perempuan yang sekarang sedang terjerat pinjol. Buat kalian-kalian semuanya yang sekarang lagi bingung, lagi galpai, lagi nggak tahu mau ngapain, apa saja yang harus kalian lakukan semasa kalian galpai atau galbay, dan apa aja yang harus kalian persiapkan pada diri kalian agar nantinya jika DC datang atau pada saat kalian mempunyai uang yang lebih, kalian harus apa dan apa dulu yang harus kalian lakukan. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru saja mampir di channel saya, baru ketemu di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke, langsung saja, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi di sini saya ingin memberikan sedikit motivasi dan sedikit solusi buat teman-teman bagi yang mau galbay dan bagi yang bingung karena mungkin terjerat 20 aplikasi pinjol baik ilegal maupun legal, dan juga yang sekarang sedang bingung ataupun ibu-ibu yang mungkin sedang aduh nanti suamiku bagaimana kalau ketahuan, aduh nanti ibuku bagaimana kalau ketahuan, dan apa yang harus aku lakukan, apakah aku harus lari dari dunia ini? Jangan ya. Oke, buat teman-teman semuanya, jadi saya ingin berbagi kisah. Jadi buat teman-teman yang baik perempuan ataupun laki-laki yang sekarang sedang bingung, apabila kalian sedang punya masalah galpai, yang sekarang kalian bingung nanti kalau Desi datang itu bagaimana, karena semua dari permasalahan galpai itu adalah satu, yaitu malu. Karena malu apabila DC datang, malu apabila ketahuan teman-teman, malu apabila semua nomor telepon atau data diri kita tersebar kemana-mana. Jadi ini bermula dari saya membaca sebuah postingan di komen-komen saya yang mengatakan, Mbak, saya ingin bunuh diri aja deh, udah nggak sanggup lagi. Mbak, gimana saya mau bayar pinjol, makan aja nggak bisa. Untuk makan aja saya susah. Jadi saya langsung berpikir gini, oh, orang-orang yang seperti ini sebenarnya itu orang-orang yang dari awal itu tidak ada niat untuk galbay, yang dari awal emang tidak ada niat untuk melakukan peminjaman kalau bukan karena terdesak. Beda dengan orang yang melakukan peminjaman untuk gaya-gayaan atau melakukan peminjaman hanya untuk sekedar dia ingin beli ini beli itu karena tidak bisa dan yakin akan bisa membayarnya, atau juga ada yang melakukan peminjaman sedikit tapi dia berpikir saya bisa melunasinya dengan cara pinjam lagi, yang bisa kita katakan adalah gali lubang tutup lubang, padahal nggak seperti itu. Nah, buat teman-teman semuanya yang sekarang kondisinya sedang seperti ini, saya harapkan buat kalian yang benar-benar mau galbay, benar-benar nggak ingin membayar, benar-benar nggak bisa membayar, bukan tidak ingin membayar ya, benar-benar tidak bisa membayar untuk saat ini, untuk detik ini, karena mungkin kalian sedang ekonomi juga sedang tidak bagus-bagusnya, atau mungkin sekarang sedang bingung-bingungnya, atau mungkin sekarang juga harus bagaimana. Jadi menurut saya buat kalian semua yang sekarang sedang di posisi ini, yang pertama harus kalian lakukan adalah cobalah untuk curhat kepada keluarga yang bisa kalian percaya. Atau kalau posisi kalian sekarang adalah seorang istri, kalian cobalah untuk terbuka langsung kepada suami. Walaupun nanti ujung-ujungnya kalian akan berpikir, gimana ya nanti suamiku pasti kepikiran, gimana ya nanti keluargaku pasti kepikiran. Nah, itu sudah bakalan terjadi dan itu sudah bakalan harus kalian jalani. Dan yakinlah walaupun harus gonjang-ganjing awalnya, pasti akhirnya akan baik-baik saja, karena kalian sudah berusaha untuk berbagi atau untuk berusaha melunasin hutang ini agar keluarga-keluarga lain tidak akan terkena dampak dari para DC-DC pinjol ini. Itu yang pertama menurut saya ya teman-teman ya. Yang kedua lagi, jika kalian ingin galbay, posisinya kalian ingin galbay tapi tidak niat untuk galbay selamanya. Mungkin galbay saat ini, tapi nanti pada saat kalian sudah bayar segala pinjaman-pinjaman mungkin di luar dari pinjol, kalian akan melunasi segala utang-utang kalian. Kalian harus ingat buat catatan di mana saja kalian berhutang.
Ingat ya, buat catatan itu sangat penting banget. Karena buat yang bersih saja, sliknya itu bisa dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi kalian yang galbay, yang mungkin bisa ada 5-10 bank yang mungkin kalian datangi, bisa saja dia tambahkan 2 atau 3. Kalau kalian tidak mencatatnya, mungkin kalian akan berpikir, oh iya dulu saya pernah pinjam, oh iya dulu saya pernah pinjam. Nah nanti ujung-ujungnya dampaknya itu akan menjadi tanggung jawab kalian. Nah nggak mau kan? Jadi kalian harus mempunyai catatan khusus buat diri kalian. Jadi kalian akan berpikir, oke, sekarang saya galbay, tapi nanti pada saat setahun lagi setelah semuanya settle saya akan bayar. Dan saya akan bayar catatannya di sini. Dan hutang pinjamannya itu sekitar segini. Nah, jadi kalian tahu. Jadi buatlah catatan yang mungkin akan mengingatkan kalian nantinya. Dan yang ketiga apabila memang kalian sudah nggak tahu lagi, udah galbay, udah bikin catatan, udah sesuai dengan limit tapi tidak bisa membayar, dan akhirnya DC datang kepada kalian dan kalian pasrah mau diapain, seandainya pun harus diambil barang, seandainya pun harus diambil harta yang punya kalian sekarang ini, kalian harus ingat, apapun yang diambil DC kalian catat, bisa nggak untuk melunasi hutang kalian. Kalau sudah diambil tapi tidak bisa untuk mengurangi segala hutang kalian, mending kalian tahan barang kalian atau tahan harta kalian, kalian jual sendiri terus kalian bayar. Jangan diambil di DC. Bilang aja sama DC-nya, berikan saya waktu, saya akan menjual barang saya dan saya akan bayar. Jadi intinya jangan DC yang menjual, karena biasanya kalau DC yang menjual dia akan memberikan kalian harga yang lebih rendah dari pasaran, dan itu tidak akan menutupi hutang-hutang kalian. Ingat ya, kalaupun harus ada barang yang dijual, kalian harus menjualnya sendiri, baru kalian bayarkan ke pinjolnya, baru kalian laporkan. Jangan DC yang menjualnya, karena pasti biasanya itu akan ada pengambilan keuntungan yang kalian sendiri tidak tahu keuntungannya berapa yang diambil. Nah begitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman sekarang yang sedang pusing, yang berpikir udahlah aku mau bunuh diri aja, udahlah aku mau menghilang aja, udahlah aku udah nggak tahu lagi. Jangan ya teman-teman ya. Jadi masih banyak banget jalan-jalan yang mungkin bisa kalian lakukan. Satu aja intinya, kuatkan tekad kalian, kuatkan iman kalian, kuatkan telinga kalian. Sebenarnya saya sangat tidak setuju untuk orang yang galbay, tapi apa mau dikata, kalau emang galbay itu udah jalan yang terbaik, yang saat ini kalian harus bilang, saya saat ini udah nggak tahu lagi mbak harus apa mbak, tapi saya tidak ada niat untuk tidak membayar. Mungkin saat ini saya mau settlein diri saya, tapi setahun kemudian saya akan membayarnya lagi. Silahkan. Daripada saya memberikan motivasi, kalian harus bayar, nanti OJK bakalan begini-begini, nah, kalian harus bayar nanti begini-begini, tapi kalian sendiri mau mati rasa membayarnya, ya lebih baik nggak apa-apa, nggak usah bayar, tapi niat untuk membayarnya saat ini, tahun pertama ini kalian settlein dulu diri kalian. Pastikan kalian tidak akan meminjam atau melakukan pengeluaran biaya yang sebesar-besarnya. Lakukan niat yang benar-benar agar kalian bisa membayarnya. Karena yakinlah ke depan kalian pasti akan membutuhkan nama kalian untuk peminjaman ataupun untuk apapun lah yang namanya kita ekonominya ya tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Pasti kita membutuhkan dana-dana segar untuk kehidupan kita nantinya. Jadi buat kalian yang masih muda, masih gadis atau masih lajang, ataupun yang sudah orang tua baru berumah tangga baru-baru aja, atau anak-anaknya masih kecil, coba kalian untuk settlein diri kalian sendiri. Buat pengeluaran yang memang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Baru kalian sisi uang kalian untuk membayar pinjol mana dulu yang bisa saya lunasin, bayar pinjol mana dulu yang saya lunasin. Jadi buat skema diri kalian ya, buat skema diri kalian untuk membayarnya. Jadi buat kalian semuanya, ayo tetap semangat, tetap mengatur pola kehidupan kalian, tetap mengatur keuangan kalian. Jangan mendahulukan keinginan, tapi mendahulukanlah kebutuhan. Karena yang namanya hidup kita tidak tahu, yang namanya ekonomi kita juga nggak akan tahu ke depannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, juga semoga memotivasi kalian untuk terus berusaha lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.